Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Siang. Yuk, mari kita lanjutkan gitu ya. Untuk pertemuan minggu keempat ini. Sebelumnya saya tadi sempat sudah masukin semua diskusi gitu ya, masuk di mulai dari diskusi 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 7 itu sudah ada di sini semua ya. Jadi sudah ada tanggal-tanggal due date-nya sekalian gitu ya. Termasuk juga saya sudah upload untuk soal tugas kedua dan tugas ketiga. Nanti silakan diatur sendiri waktunya. Tapi tetap saya akan jelaskan untuk tugas kedua itu nanti minggu kelima dan tugas ketiga itu untuk minggu ketujuh. Tapi sudah bisa dibaca dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa langsung ditanyakan. Gitu ya. Itu pengumpulan tugasnya juga sudah saya atur di situ semua. Jadi nanti bisa langsung teman-teman kalau misalkan biar nggak numpuk gitu ya. Karena kan teman-teman juga kerja, juga ngambil mata kuliah yang lain gitu ya. Nanti kalau semuanya dikumpulkan di akhir nanti takutnya bebannya terlalu banyak gitu. Jadi makanya saya upload dulu tugasnya dan sudah saya atur. Ya, tugas ketiga itu terakhir pengumpulan saya buat hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Tapi teman-teman sudah bisa mengumpulkan tugasnya mulai hari Senin tanggal 27 November. Terus kalau untuk tugas kedua sorry, itu saya sudah buka. Nanti teman-teman sudah bisa mulai mengumpulkan Selasa ini, ya tanggal 7 November, malam tapi berarti Rabu lah, mungkin sekitar itu. Terus due date-nya tanggal 19. Jadi teman-teman bisa ngerjakan dulu gitu kan. Nanti kalau waktu udah pembukaan pengumpulan tugas nanti langsung bisa dikumpulkan gitu kan. Jadi mulai bisa dicicil sehari satu nomor atau gimana gitu ya, atau sambil jagain ako atau amanya, terus pas di taman misalkan sambil ngorek-ngorek atau apa gitu kan bisa dicicil dikit-dikit gitu ya. Jadi bisa dikerjakan mulai dicicil seperti itu. Dan diskusi-diskusi juga silakan diisi sudah ada tanggalnya masing-masing ya, tanggal kapan terakhirnya boleh mengumpulkan, boleh komen seperti itu atau posting. Oke, itu ya. Jadi Pak, mau tanya Pak, gimana Mbak Siti? diskusi 3, 4 belum direkap ya Pak? Belum, karena kan masih ada sampai tanggal berapa ya? Diskusi 3 itu kan Oh, masih dibuka sampai tanggal 9 ya. Masih sampai minggu oh ini iya kan. iya, oke oke. Jadi nanti Makasih Pak. ya terus minggu ke diskusi 4 juga masih sampai tanggal 10 ini gitu ya. Terus nanti minggu berikutnya diskusi 5 dan seterusnya masih sama. Jadi masih ada waktu gitu ya. Oke, itu ada lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk modul keempat, gitu ya, terkait dengan kepemimpinan kualitas, gitu. Seperti yang kemarin kita tahu bahwa total quality management itu kan salah satunya adalah teman-teman pernah baca gitu ya, salah satunya adalah tugas dari kepemimpinan, di mana dan juga komitmen. Kalau tidak salah isinya adalah kepemimpinan dan komitmen ya. Nah, artinya berarti bahwa kita pemimpin suatu perusahaan ataupun tempat kita bekerja dan lain-lain itu juga harus mempunyai standar kualitas yang bagus gitu ya, atau mempunyai standar kualitas yang yang akan digunakan sebagai patokan. Tapi kalau kita punya pemimpin atau kita punya bos katakan itu standar kualitasnya itu tidak bisa sesuai gitu ya, ataupun ya sudah
akhirnya produk ataupun yang dihasilkan pun ya seadanya atau sejadinya seperti itu. Ya istilahnya kalau zaman orang bilang itu bahwa ya kita harus lihat kiblat atau kita harus lihat patokannya siapa atau patokannya seperti apa gitu ya. Nah itu kita harus bisa seperti itu. Nah kalau teman-teman besok mau buka usaha pun ya teman-teman harus bisa ngasih contoh kepada bawahannya atau kepada karyawannya gitu ya, atau kepada mitranya tentang kualitas itu gitu ya, tentang suatu produk atau tentang suatu kualitas tadi ya, sehingga sehingga harapannya nanti itu bisa menular ke kerjaan yang lain ya, ke orang atau bagian-bagian yang lain seperti itu ya. Jadi diharapkan di awal dimulai dari pemimpinnya terlebih dahulu. Kalau pemimpinnya itu sudah berkualitas, artinya sudah mempunyai standar yang bagus, maka itu nanti akan turun ke bawah seperti itu. Oke. Nah, itu harapannya seperti itu. Oke. Maka ada namanya tentang kepemimpinan kualitas. Nah, kepemimpinan kualitas dalam manajemen kualitas ini adalah kepemimpinan dalam manajemen kualitas untuk memiliki pengaruh untuk melaksanakan tindakan perbaikan kualitas melalui pengikutnya. Ya, benar ya. Jadi artinya adalah kepalanya terlebih dahulu itu harus mempunyai standar yang bagus gitu ya. Mempunyai standar yang sesuai dengan apa yang diharapkan publik dan seterusnya. Ya, apa yang diharapkan oleh konsumen gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ketika kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas seperti itu, sehingga artinya bahwa nanti ke depannya apapun yang akan dia kerjakan itu juga mempunyai standar kualitas yang sesuai dengan harapan dari konsumen misalkan. Ya, misalkan kita mempunyai kita bekerja di pabrik, terus manajer produksinya atau mungkin manajer produksinya mempunyai kualitas yang ini harus benar-benar, misalkan standar kualitas dari suatu tas atau pulpen misalkan atau baju misalkan, ini nggak boleh cacat sedikit pun gitu ya istilahnya. Nah itu berarti dia harus mempunyai standar itu gitu kan, standar yang mungkin bisa dibilang terkesan kaku atau seperti apa gitu ya, tapi juga dia harus bisa mempertahankan itu gitu kan. Nah ini antara dua hal yang juga kadang berseberangan atau mungkin bertolak belakang antara fleksibilitasnya ya, istilahnya di sini adalah fleksibel, oke lah masih bisa dinego dan lain-lain gitu ya, itu fleksibilitas, atau dia benar-benar idealis atau kaku istilahnya kalau orang bilang ya kan, saklek gitulah istilahnya. Jadi ya dia akan tetap mempertahankan itu terus gitu ya. Enggak gitu. Nah, itu adalah apa, Mbak? Maaf telat masuk saya. Oh, ya Mas Idil. Enggak apa. Oke, selamat bergabung. Ya. Nah, ini kita juga baru mulai kok. Oke, jadi itu ya. Jadi jadi kita istilahnya apakah yaitu tadi dimulai dari kepalanya, dimulai dari orang yang mempunyai rencana, mencanangkan dan seterusnya. Oke. Dan akhirnya itu akan melalui suatu pemberdayaan. Pemberdayaan di sini itu adalah memberikan kewenangan kepada karyawan untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, ingat di sini kita itu juga sebagai suatu, misalkan kita punya anak buah dan lain-lain, jangan anak buahnya juga karyawan seperti itulah istilahnya. Jangan hanya disuapin ya, sedikit-sedikit suruh kerja ini, sedikit-sedikit suruh kerja, dikasih tahu aturannya ini. Itu nggak boleh. Tapi ketika itu kita mungkin lebih baik itu adalah bagaimana kita bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada karyawan tersebut untuk bisa lebih
inisiatif. Ini yang lebih juga bisa lebih digencarkan, istilahnya seperti itu. Ya, istilahnya adalah lebih digencarkan kepada untuk itu gitu ya. Nah, ini adalah yang terjadi. Maka dari situ itu adalah kepemimpinan itu harus bisa melakukan pemberdayaan. Ya, dan karyawan yang diberdayakan akan membuat merasa pekerjaan tersebut menjadi milik mereka, ya, sehingga ada tanggung jawabnya. Tapi kalau kita suapin terus-menerus gitu ya istilahnya orang dah siap kerja itu kan sudah mempunyai inisiatif ya, istilahnya orang sudah mempunyai pekerjaan itu kan berarti udah 18 tahun ke atas kan, istilahnya seperti itu. Atau mungkin lulusan SMP atau SMP itu kan berarti sekitar 15-an gitu misalkan. Atau 18 lah kebanyakan. Ya kan? Nah, artinya mereka sudah mempunyai pendirian, sudah mempunyai sikap, ya, sudah mempunyai cara dan lain-lainnya yang sudah terbentuk selama dari masa kecil dan seterusnya, ya kan? Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan atau bisa dilihat oleh pemimpin gitu ya untuk melakukan pemberdayaan kepada mereka. Ya, dan harus bisa inisiatif seperti itu. Oke, inisiatif untuk bagaimana kita harus meramu ini, bagaimana kita harus seperti itu gitu ya. Ya, sama seperti saya juga misalkan di sini di kuliah gitu ya. Nah, kadang ya pembimbing saya gitu ya, profesor saya itu ya mintanya aku pingin ini gitu ya, udah gitu aja. Nah, tapi kan saya sendiri sebagai mahasiswa yang harus berpikir apa aja langkahnya dan seterusnya seperti itu. Dia nggak akan ngasih tahu, dia memberikan kita kebebasan, istilahnya dia memberi saya kebebasan untuk eksplorasi dan seterusnya terkait dengan apa yang mau kamu akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, nah itu ya kita harus bisa seperti mungkin ini salah satu cara yang digunakan untuk membentuk agar kita itu lebih menjadi mempunyai suatu karakter yang bisa lebih berinisiatif seperti itu. Oke, nah ini yang salah satu yang mungkin bisa kita lihat seperti itu. Ya, jadi istilahnya memberdayakan karyawan atau partner kerja kita gitu ya, sehingga bisa mereka merasa mempunyai tanggung jawab. Oke, dan tanggung jawabnya dan mengerti tugas itu gitu ya. Istilahnya kalau nggak perlu disuruh pun sudah bisa jalan seperti itu. Oke. Nah, ini yang harus kita bisa lihat dan bisa berkaca dari situ. Oke. Nah, karakter pemimpin menentukan dan mempengaruhi perilaku pemberdayaan. Ya, istilahnya seperti itu. Sehingga kepemimpinan kualitas adalah menggunakan beberapa konsep seperti adalah kepercayaan, ya, kerja dalam tim, ya itu jelas karena kan kita harus berhubungan dengan orang lain. Oke, pekerjaan kita itu kan sedikit banyak berhubungan dengan orang lain, ya. Kita bukan orang yang bekerja hanya di depan laptop atau seperti itu, atau kita mungkin karena kita kan terutama teman-teman kan dari manajemen dan dari fakultas social science ya ilmu sosial gitu ya. Manajemen itu kan dari ilmu sosial di mana itu berhubungan dengan orang lain. Maka kita harus bisa bekerja di dalam tim. Ya, itu salah satunya. Mungkin beda tinjauan kalau kita berhubungan dengan yang lebih ke engineering gitu ya, lebih banyak ke engineering seperti itu. Nah, mungkin mereka lebih banyak berhubungan dengan komputer misalkan seperti itu dan seterusnya. Ya, tapi pun itu di situ juga mereka tetap bekerja di dalam tim. Oke. Maka komunikasi ya kalau kita bicara tentang bekerja di dalam tim, maka ilmu komunikasi dengan orang, interpersonalnya atau
hubungan antar orang, hubungan antar sesama itu kan perlu dilihat. Ya, kembali lagi ke situ. Oke. Dan bagaimana kita melakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, continuous improvement tadi. Ya, maka satu, kepercayaan. Ya, kepercayaan itu diberikan melalui suatu pemberdayaan. Ya, sehingga orang merasa diberdayakan. Ya, kerja tim dan perbaikan secara terus-menerus. Oke. Nah, sehingga ketika di dalam pimpinan ini, pemimpin pusat itu hanya menyusun dan mempersiapkan dengan departemen kualitasnya. Oke, terus bagaimana menyusun strateginya? Ya, seperti sama waktu yang kita belajar di SIM seperti itu atau di sistem informasi manajemen, di mana tingkat atas itu berpikir secara strategis dan dia melihat dari kacamata helikopter. Oke, lihatnya dari helikopter view-nya. Bagaimana? Oh, lihat di sana. Ini kenapa kok ada ini seperti ini. Terus dia akan melihat dari kacamata dari atas. Ya, jadi lebih global, general seperti itu. Maka dia mempunyai kebutuhan informasi dari pihak eksternal, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia lihat menghubungkan dan juga menganalisa semua hal-hal yang ada. Ya, secara dari kacamata yang umum gitu ya, dari kacamata yang luas. Ya, maka pemimpin itu harus mempunyai pandangan yang cukup luas di situ. Oke, seperti itu. Dan menyusun, menyempurnakan sasaran dan seterusnya. Maka kemarin itu yang di diskusi 2 ada bilang bahwa mencapai suatu standar dari excellence itu tidak mudah. Ya kan? Karena apa? Karena standar itu ada yang bilang, beberapa dari teman-teman semua ada yang bilang bahwa standar itu akan selalu berubah. Artinya dinamis gitu ya. Artinya adalah suatu hal yang sangat dinamis. Kita nggak bisa melihat itu dari hanya saat ini. Ya, mungkin saat ini oke. Nanti ke depannya kebutuhan akan suatu hal itu akan selalu bertambah. Nah, maka kita harus bisa menyempurnakan standard of excellence itu tadi. Ya, jadi kita harus bisa mengubahnya lagi standarnya, strateginya gimana dan seterusnya. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan suatu kondisi dinamis, ya. Atau kalau orang Jawa bilang ya, kadang urip itu urup, ya kan? Artinya bahwa hidup itu bernyala gitu ya, menyala ya. Artinya bahwa selama itu pasti ada perubahan dan perubahan seterusnya. Ya, perubahan-perubahan itu pasti ada. Ya, dan bagaimana kita bisa menyiapkan perbaikan-perbaikan untuk itu. Ya, maka dan juga kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Oke, serta menyiapkan umpan balik dan pengenalan. Nah, ini yang harus bisa kita lakukan, harus kita bisa berikan seperti itu. Oke, sehingga apa? Sehingga harapannya ini nanti bisa memberikan suatu kondisi yang baik, ya, kondisi yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan hal itu. Ya, nah itu tadi. Sedangkan kalau pimpinan menengah itu kan jembatan. Kalau kita lihat segitiga yang dulu itu, ya kan, di SIM segala macam ataupun di struktur organisasi, di tengah ini kan jembatannya. Ya, tengah ini kan adalah jembatan, di mana jembatan ini untuk menghubungkan antara pimpinan puncak dan pimpinan atau di bagian staf dan operasional. Nah, dia harus bisa menerjemahkan dan menjadi penerjemah atau memberikan paling tidak sedikit clue atau seperti itu ya, untuk melihat oh ini harus didetailkan lagi. Oke, kualitas dari produk laptop yang bagus itu seperti apa? Ya, sehingga tidak bottleneck ataupun seperti itu misalkan. Oke, itu yang terjadi. Ya, sehingga tadi mengidentifikasi kebutuhan pelanggan lebih detail untuk mengetahui dan harapan mereka dan seterusnya.
Nah, ini mungkin juga pimpinan menengah ini juga melihat sifat tadi, dinamis dari kebutuhan pelanggan atau standard of excellence-nya itu yang seperti apa sih itu ya, yang harus bisa dilihat, oke, yang bisa diberikan. Oke, nah ini dua orang pimpinan mencak dan menengah ini yang kita harus bisa mempunyai kacamata itu, gitu ya, mempunyai sense untuk itu, gitu. Nah, kalau pengalaman dari teman-teman saat bekerja, mungkin ada yang mau share dulu, 1, 2, atau 3 orang. Yuk, terkait dengan pimpinan, peran dari pimpinan dalam menerapkan manajemen kualitas. Saya mau share, Pak. Yo, boleh Mbak Siti. Ini kan kalau tadi kan kata Bapak kan yang namanya pimpinan emang harus mencontohkan dulu ya Pak ya, baru mengikuti ya Pak ya, anak buahnya itu. Nah, waktu saya dulu kan Pak ikut jadi penerjemah tuh Pak, ada pimpinan gitu Pak ya, umpamanya bukan kepala pabriknya sih, pokoknya pimpinan apa sih, supervisornya gitu loh Pak. Dia tuh menurut aku sih cara memimpin dia itu baik gitu loh kepada operator itu loh. Tapi kadang tuh gini loh Pak, di lapangan itu kalau pimpinan yang galak gitu Pak ya, terus caranya dia baik, kadang tuh Pak kebanyakan operator tuh Pak pada benci sama dia gitu loh Pak. Dalam arti apa ya? Jadinya benci tuh kan operator kan punya grup ya Pak ya, teman-temannya juga jadi pada ngikutin gitu loh Pak. Saya melihat tuh ada fenomena seperti itu Pak. Maksud itu justru galak itu karena emang bener-bener galaknya kan bener dengan tegas gitu loh Pak. Tapi ternyata kadang yang galak itu malah dibenci gitu Pak. Oke, kalau galak itu malah dibenci sama bawahannya gitu. Gimana? Oh ya. Ya. Oke. Saya mau share Pak. Yuk, silakan. Tentang kepemimpinan leadership ya Pak ya. Gimana Mbak? Total quality leadership. Ya. Kalau saya kan kerjanya jaga orang tua gitu, berarti kan pemimpin saya kan bos atau dari pihak agensi gitu. Saya bercerita tentang pihak agensi. Dari pihak agensi menurut saya bagus banget gitu ya. Ya enggak kayak yang lain ngasih kelonggaran. Kalau agensi saya itu kayak taat sama peraturan gitu Pak. Jadi mereka tuh lebih kayak taat peraturan, misalnya nih untuk para pekerja itu kan biasanya ada agensi yang memperbolehkan untuk libur menginap gitu ya Pak. Cuman kalau agensi saya itu emang benar-benar taat peraturan, kayak misalnya boleh libur sebulan sekali, tapi tidak diperbolehkan untuk menginap gitu. Jadi emang memberikan kayak apa ya, ketat itu bahasanya kayak benar-benar patuh peraturan gitu, yang nggak boleh kayak libur minat itu nggak boleh kayak gitu. Cuman bagusnya kalau sistem dari agensi saya itu kalau misalnya kita ada kayak keluhan, misal kita nggak cocok sama majikan atau majikan nggak cocok sama kita, mereka itu kayak membantu untuk berdiskusi gitu. Misalnya kita nggak ada hal yang apa gitu sama majikan, kita ngomong sama pihak agensi, mereka itu bisa nkompromiin gitu Pak sama pihak majikan. Jadi gimana caranya tuh keluhan kita tuh kayak disampaikan sama majikan, gimana caranya majikan tersebut tuh kayak ngerti, oh pembantunya tuh kayak gini gitu. Jadi bisa kayak dari pihak majikan sendiri itu ngerti keluhan-keluhan dari pekerjaannya, terus mereka tuh berubah gitu Pak, nggak kayak gitu lagi gitu. Kayak nyari apa ya, menyatukan gitu Pak. Misalnya kita nggak cocok sih sama majikan ada yang nggak cocok. Nah dari pihak agensi itu kayak menjadi jembatan kerantara ya. Iya jembatan gitu untuk bisa kayak
kalau pekerja itu kan bahasa mungkin agak kurang lancar, kita ingin menyampaikan apa, kalau kita langsung ke majikan kan nanti takutnya salah persepsi gitu ya Kak. Jadi dari pihak agensi itu dia itu kayak menampung keluhan kita apa, terus mereka itu kayak menginikan ke majikan, sehingga tuh apa yang kita rasakan itu kayak tersampaikan. Oh, jadi majikan tahu kalau kita tuh merasa kayak gini, terus mereka terus kayak, oh ya, pembantu, maksudnya pekerja saya nggak suka kayak gini, jadi kayak berubah gitu. Jadi dua-duanya itu kayak ngerasa ada kayak kepuasan gitu, pihak dari pekerja puas, pihak dari majikan puas, dari pelayanan agensi saya kayak gitu. Nah Mbak, sekarang kalau saya balik nih ya, kalau tadi kan dari pihak Mbak Suci nggak puas terhadap majikan, nah sekarang kalau dari pihak Mbak, dari majikan nggak puas terhadap Mbak Suci misalkan, pernah nggak? Gini, kan kalau misalnya agensi itu datang ke rumah, itu saya selalu tanya, dia kan nanya saya, yo mewon sih, bilang gitu ya Pak ya kan, maksudnya saya ada masalah enggak gitu, aku kan bilang mewon sih, aku kan bilang gitu ya Pak. Terus aku bilang balik sama majikan, ada enggak majikan dia bilang sama agensi, tanya ada enggak pihak majikan telepon ke kantor bilang, maksudnya ada apa keluhan apa sama saya, aku bilang gitu kan. Terus biasanya mereka bilang nggak ada kata dia. Oh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi selama ini mereka nggak pernah ada aduan atau keluhan apa-apa gitu, karena saya selalu kayak menanyakan ke agensi, ada nggak telepon gitu, ada nggak majikan telepon kalian ngomong aku apa gitu. Oke. Nah misalkan kalau misalkan ada, terus apa yang akan Mbak Suci lakukan? Misalnya ya, ini misal ada loh. Misalnya nih, misalnya ada majikan telepon apa ke agensi gitu ya. Saya pasti berubah gitu Pak. Misalnya majikan nggak suka kayak gini, terus dari pihak agensi disampaikan ke saya, pasti saya merubah. Terus kemudian saya langsung ngomong ke pihak majikan gitu, mengkonfirmasi kembali, biasanya kayak gitu Pak. Jadi biasanya kan pihak majikan ngomong sama majikan gini-gini, pihak majikan ngomong sama agensi gini-gini gitu ya Pak ya. Dari agensi disampaikan ke saya. Nah kemudian saya yang disampaikan itu saya konfirmasikan kembali sama pihak majikan. Jadi saya tanyakan secara langsung, kamu maksudnya majikan, apakah kamu telepon agensi ngomong ini gitu, maksudnya kendalanya apa, kamu bisa ngomong saya secara langsung, saya akan perbaiki gitu. Oh berarti langsung ditanyakan ya Mbak ya ke majikannya gitu ya. Iya, jadi apa yang disampaikan sama agensi ke saya langsung konfirmasi apakah itu benar. Kalau emang benar apa, saya akan perbaiki, maksudnya kayak gitu. Jadi berarti lebih terbuka ya. Kalau secara Mbak Suci kan berarti lebih suka terbuka langsung. Mbak Suci apa? Misalkan udah ada terus langsung dikonfirmasi, langsung ngomong di depan gitu ya. Iya Pak, kalau saya gitu biasanya. Walaupun pihak agensi menyampaikan sama saya tetap langsung konfirmasi ke pihak majikan. Pihak majikan. Saya langsung tanya gitu. Oke, nah good. Ya, nah itu, makasih. Nah itu salah satunya ya. Jadi ada dua pihak di sini, karena kan agensi di sini adalah sebagai salah satu perantara, ya perantara antara majikan ya atau pemakai jasa gitu, dan Mbak Suci sendiri sebagai penyedia jasa gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat buruh migran itu kan berarti PMI itu kan adalah penyedia jasa ya kan. Kalau kita lihat ini kan jasa, istilahnya seperti itu. Oke, nah good point. Ada lagi? Ya Pak, bisa. Boleh. Yo silakan Mas Sidil. Saya dari Pokja Manado. Kan Bapak tadi mengatakan tentang pemimpin ya. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Idil sendiri gimana? Di salah satu tempat kerja saya di JNT kan, saya sebagai kurir juga kan. Iya. Kemudian di sini ada atasan kita lebih yang ditunjuk untuk mengawasi kita itu tim audit. Oke. Jadi ada audit ya. Jadi mereka datang
Jadi kita datang itu 2 minggu sekali. Nah, Oke. memantau barang yang keluar, barang yang masuk, barang yang diretur, kemudian yang paket-paket yang kita antarkan ada apakah ada yang tekor atau gimana seperti itu. Kemudian tapi ada juga kan mereka kan dibagi ada berapa juga, bukan cuma satu doang, tapi kan banyak juga. Nah di situ perilaku dari tim-tim mereka itu berbeda-beda. Ada yang kayak seperti songong ya gitu, kayak macam kayak ngomongnya seadanya gitu, kayak macam seperti ada yang lebih suka berbaur dengan kita, dengan bawahan, ada juga yang tidak. Gitu. Tapi ketika ada perilaku mereka itu sudah berubah lebih baik gitu. Oh, berarti Mungkin dari pengalaman pihak kerja. kurir juga kadang menyampaikan ke audit itu gitu ya. Tolong kalau ngomong lebih Iya. bagus, lebih enak gitu ya. Ya, iya sih. Oke. Terus kalau misalkan nih Mas Idil, kalau misalkan dari tim audit itu nemuin suatu permasalahan dengan pengiriman gitu ya. Mungkin seperti itu atau ada kasus di mana pengirimannya ternyata nggak sampai ke konsumen nih. Tapi sebetulnya di situ ditulis laporannya terkonfirmasi terkirim gitu. Ada nggak pernah seperti itu nggak? Ya. Ada nggak pernah kasus Maksudnya seperti gimana? itu? Jadi bukti pengirimannya itu ditulis di situ terkirim, tapi padahal itu nggak nyampe ke konsumen. Pernah kasus seperti itu nggak? Ya. Kalau untuk kasus seperti itu mungkin ada ya. Ada benar banyak kurir juga yang ada kasus seperti itu, seperti kayak macam barangnya tidak sampai, di situ ada laporan dari nomor di situ. Nah, ada kayak semacam di cancel. Oke. Kemudian ada barang, tapi alhamdulillah untuk saya sejauh ini belum ada. Tapi ada beberapa kurir juga yang memiliki masalah seperti kehilangan paket atau kayak macam ya seperti kayak macam nggak diantar begitu. Oke. Nggak diantar di tempat. Ya itu kurir-kurir yang bermasalah sih, kurir-kurir yang nggak bertanggung jawab. Nah, untuk menjaga kualitas pengiriman itu bagaimana caranya? Apa yang dilakukan pihak JNT gitu ya? Atau mungkin seperti apa tindak lanjutnya terhadap permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau untuk menindaklanjuti masalah-masalah seperti kasus-kasus seperti itu, tim dari dari pihak kantor, kita kan sebelum masuk sebelum sudah selesai mengantarkan paket, misalkan paket kita kan 100 paket, nanti setelah kita antar kita kan melakukan briefing. Kita kan setelah kita melakukan briefing, di situ akan disampaikan bagaimana cara-cara menjaga paketnya itu dari atasan-atasan kita, bagaimana mengatasi paket yang bermasalah. Itu diarahkan dari banyak arahan dari Gimana? Putus. Halo? Mungkin sinyal ya? Halo? Halo? Oh, kayaknya masalah sinyal. Pesan kita seperti itu. Halo. Ya, gimana? Bisa diulangin? Soalnya tadi kayaknya keputus, Mas. Gimana? Kalau ada keluhan seperti itu, terus apa dari pihak JNT yang dilakukan? Keluhan seperti apa, Pak? Ya tadi, kalau misalkan ada keluhan dari konsumen, terus upaya perbaikan dari JNT itu untuk menjaga kualitas dari pengiriman atau jasa pengiriman seperti itu, gimana caranya? Di sini kita melakukan briefing ya.
Setelah kita pulang dari program paket, kita itu kan sudah seperti ada keluhan dari pembeli atau customer itu, dia kan mereka sudah menelpon, terutama kayak macam paketnya tidak sesuai seperti itu. Ada keluhan-keluhan paket yang tidak sesuai, ada yang misalnya kirimannya sudah ditentukan sampai 7 hari tapi sudah berselang 10 hari tapi nggak nyampe seperti itu. Kemudian ada juga barang yang hilang seperti itu. Tapi di sini kami dari pihak JNT kan sudah ada beberapa untuk meminimalisir cara itu biar tidak terjadi kemudian, tapi masih banyak juga yang terjadi seperti itu. Nah, kita menelpon customer pemesan itu dari paket tersebut, kita melakukan konfirmasi dengan pihak mereka tersebut, kemudian melakukan kayak macam tanggung jawab, seperti kayak kalau untuk paket hilang kami melakukan pemulangan uang seperti itu. Pemulangan uang. Oke, dari hilang, pemulangan uangnya itu dari JNT-nya ya? Ya, dari pihak kami sendiri, itu sudah tanggung jawab dari kita. Oh, berarti dari kurir ya, yang membayar? Paket hilang. Ya. Dari uang pribadi atau dari uangnya JNT? Ya. Halo? Putus lagi. Sudah di luar perusahaan kita, di luar itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Oh, berarti kurir tetap nanggung ya istilahnya ya? Sudah kurir juga nanggung. Itu sudah kalau dari luar itu tanggung jawab dari kita. Oh. Tapi kalau turut insiden kecelakaan atau paket terangkat mungkin lah yang kecelakaan, nggak mungkin yang suka yang juga yang dari kecelakaan kok. Iya, benar. Jadi kalau kecelakaan yang mereka yang tanggung, kemudian untuk barang yang sudah diretur yang itu kan 3 hari batas waktu di kantor. Ketika kita telepon pemilik kita yang memesan itu kan belum ada konfirmasi terus diretur lah selama, kalau udah lewat dari 3 hari kita diretur berarti dikirim ke pusat ya? Dikirim balik ke pusat ya? Ya, dikirim balik. Oh, oke. Menarik. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu pengalaman kerja saya. Ya. Menarik. Nah, kalau ada teman yang mau bertanya nih, mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya atau menanggapi juga boleh ya. Misalkan dari pengalaman-pengalaman tadi, terus kalau seperti itu, ternyata kita kan sekarang lebih variasi ya istilahnya, karena kita ada Pokjar dari Manado, jadi dari pekerjaan yang lain seperti itu, tidak hanya dari Taiwan. Nah, itu tadi pengalamannya adalah tentang kurir gitu ya, jasa juga gitu kan istilahnya, di mana di situ sudah ada standarisasinya gitu ya. Kalau seperti ini bagaimana, kalau misalkan barang hilang seperti apa, komplain itu harus ditangani juga gitu ya, penanganan, dan ada briefing harian setelah pengiriman. Nah, ini kan juga perlu untuk melakukan koreksi gitu ya, kalau misalkan untuk menjaga biar konsumen itu kualitas dari pengirimannya juga terpenuhi. Terkait juga dengan tanggung jawab kurir gitu ya. Maka kurir juga harus dikasih tanggung jawab. Ya, sama seperti kasus teller bank itu, setahu saya kalau misalkan ada selisih uang yang distorkan dengan itu biasanya ada ada penggantian. Ya, misalkan nih dia melayani hari itu 20 nasabah. Nah, 20 nasabah itu totalnya misalkan nabung sejumlah 1.500.000. Tapi di uang detailernya dia
1.400.000, maka dia harus mengganti 100.000. Ya, sama seperti kasir toko dan lain-lain, itu juga tanggung jawabnya juga cukup besar ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya, gimana Mbak Siti? Saya lanjutkan yang tadi, maaf tadi itu Ya. aku datang. Halo? Ya, yuk lanjut. Nah, jadi dengan kesimpulan yang tadi tuh Pak, menurut saya seorang pemimpin itu harus bisa fleksibel gitu, jangan terlalu kaku, maksudnya itu terlihat galak banget ya jangan, terlalu membaur banget ya jangan. Soalnya kenapa? Kalau terlihat membaur banget, jadi kita tuh nggak ada karismanya gitu. Jadinya anak buah itu menganggap kita kayak biasa aja gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi pemimpin yang baik itu menurut saya itu yang apa namanya, waktu terlihat galak banget ya, anak-anak operator banyak yang nggak suka sama dia gitu Pak. Ada tuh menyepelekan perintahnya, terus aku yang lihat Pak, kok kayak gitu ya kata operator ya, padahal dia pemimpin ya kata aku, kok berani gitu. Ada yang kayak gitu juga Pak. Tapi yang kayak model lenje-lenje kayak gitu, malah banyak yang gabung kayak gitu Pak. Jadi intinya yaitu seorang pemimpin itu harus bisa bersifat fleksibel gitu. Oke, berarti istilahnya bahwa pemimpin itu harus mempunyai bisa dekat, harus bisa jaga jarak lah, istilahnya gitu ya Mbak ya? Iya, jangan terlalu dekat banget, nanti anak buah itu kadang tuh orang tuh ya karena mereka dekat gitu, jadinya tuh kadang dia tuh lupa batasan gitu loh. Siapa gitu, dia ini pemimpin gitu, jadi harus memperlakukan ya gimana seorang pemimpin itu, kita ini anak buah gitu. Walaupun dekat juga tapi harus ada batasan juga. Kadang kita yang jadi anak buahnya kadang tuh nggak merasa berdiri gitu loh Pak. Makanya kita yang jadi pemimpinnya ini harus bisa fleksibel gitu menurut saya tuh Pak. Mana tempat ketika kita harus menempatkan diri menjadi tegas gitu dan berkarisma sebagai seorang pemimpin gitu, dan ada saatnya juga kita itu ya fleksibel kayak gitu Pak. Oke lah, sekarang kalau misalkan ada kesalahan dari pihak operator gitu, bagaimana Mbak? Ini penerjemah ya? Tadi kalau nggak salah saya nangkepnya penerjemah ya? Iya, waktu itu kan saya kan penerjemah kan Pak. Nah, kalau jadi penerjemah kan saya ikut ngikutin kemana-mana manajer umum gitu loh Pak. Jadi kan saya tahu di lapangan kayak gimana gitu. Ini penerjemah apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu, gimana sih? Bahasa Mandarin. Oh, penerjemah bahasa Mandarin. Iya. Dari bahasa Mandarin ke Indonesia atau gimana? Iya. Berarti Mbak Siti kerja di agensi gitu ya? Enggak, waktu dulu di Indonesia Pak. Saya dulu kan pernah kerja juga Pak di Indonesia jadi penerjemah gitu. Oke. Berarti dan tiap-tiap penerjemah itu punya atasan dari penerjemah gitu ya? Enggak. Jadi tuh pas saya daftar tuh Pak, sekarang penerjemahnya nih. Nah, saya ini diikutinya tuh di bagian mana kayak gitu. Kan saya kan di bagian produksi ya Pak. Nah, di bagian produksi itu pimpinannya ya saya ngikutin pimpinan produksi itu. Pimpinan produksinya dari Taiwan. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang dari Taiwan juga, ada yang dari China juga. Oke, jadi harus ngikutin dan menerjemahkan itu gitu ya? Iya. Nah, jadi kan saya kan tahu di lapangan tuh waktu itu anak gue ini ada yang kayak gini. Malah sampai kadang ada pimpinan Taiwan itu Pak, karena mereka dia tuh nggak, maksudnya tuh dia nggak sanggup gitu Pak, menangani tuh terus akhirnya pulang gitu. Nggak sanggup menangani orang Indonesia? Iya, soalnya kan orang Indonesia juga kadang operator juga berkelompok-kelompok loh Pak. Kadang tuh Pak, mereka itu kadang tuh ada yang takut, ada yang merasa ya biasa kayak menitilakan gitu, kayak gitu loh Pak. Ada juga operator kayak gitu tuh Pak. Oke. Nah kalau misalkan ada yang seperti itu terus
Oke, kalau ini dari sisi anu ya. Berarti istilahnya berarti dia ketika dia ngobrol sama orang yang bawahannya gitu ya. Istilahnya bagaimana dia harus bisa berkomunikasi dengan bawahan gitu ya. Iya. Oke. Oke, menarik. Ada lagi? Oke Pak, itu aja sih Pak. Ya, oke. Ya, nah itu adalah beberapa contoh gitu ya. Beberapa contoh yang terkait dengan penggunaan ataupun mungkin bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada ataupun bagaimana pemimpin itu bisa memberikan suatu contoh gitu ya, dan juga bisa harus menerapkan suatu standar tertentu gitu ya. Ya, ada beberapa pandangan yang tadi, salah satunya mungkin pemimpin itu harus bisa menjaga jarak, misalkan seperti itu ya. Itu juga ada kalanya sih ya, istilahnya terlihat berkarisma atau tidak itu kan, ya kita kadang ada yang bilang seperti itu memang. Ya, kadang kita harus bisa memberdayakan, tapi juga kita harus melihat atasan ya atasan, bawahan ya bawahan, istilahnya seperti itu. Oke, karena ya tadi ada beberapa orang yang mungkin kalau malah jadi menyepelekan gitu ya. Kita pinginnya dekat, tapi ketika bawahan kita malah jadi tidak bisa menghormati kita. Nah, itu juga salah satunya. Ketika kita menegur, akhirnya dia biasa aja karena berasa seperti teman. Mungkin seperti itu. Ya, ketika kita ditegur oleh teman, itu kan kadang ya sudahlah gitu kan. Padahal kita harus bisa melihat secara profesionalitas. Ya, ketika di kerjaan ya di kerjaan gitu ya. Istilahnya seperti tadi kata Mbak Suci bahwa kalau ada kendala ya diomongkan gitu ya, dan harus bisa direspon gitu ya. Bukan terus kita sikapnya bodoh, istilahnya kita cuek gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ada seperti itu berarti continuous improvement-nya tidak berjalan. Ya kan? Konsep itu tidak akan berjalan, atau istilahnya ya orang akan stuck di situ gitu ya, karena tidak bisa menerima masukan, karena orang tidak bisa menerima masukan atau saran dari orang lain. Ya, akhirnya ya tadi tidak ada tidak ada continuous improvement. Begitu juga kalau misalkan tadi kita dari Mas Idil, misalkan kalau misalkan terus kurirnya itu pada nggak dapat masukan atau nggak bisa nerima masukan, akhirnya ya biasa aja, mereka akan bekerja ya sudah sesuai dengan tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, padahal seperti yang kita tahu bahwa perubahan itu pasti ada. Ya, perubahan dari standar, kualitas dan seterusnya itu pasti akan mengikuti itu ya. Mungkin sekarang orang memintanya seperti ini, tapi minggu ke depannya itu mungkin ditambah lagi. Ya, semakin ke hari challenge itu akan semakin ada. Karena apa? Karena itu juga berkaitan dengan faktor eksternal. Ya kan? Perusahaan A punya inovasi lain, ya kan? Perusahaan B dia harus mengikuti perusahaan A inovasinya. Nanti perusahaan B ditambahin apa lagi? Ya, jadi kan selalu berlomba gitu ya. Nah, maka kita juga harus dari yang bawah ini juga harus bisa merubah sikap atau merubah cara kerja kita. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang masukan-masukan tadi. Sama seperti saya juga, misalkan kemarin ada yang beberapa kali menyampaikan bahwa tugasnya terlalu cepat, misalkan seperti itu. Ya, saya coba coba sekarang semester ini saya buka lebih panjang. Ya, sudah saya siapkan, silakan bisa nggak itu kalian atur sendiri lagi. Ya, saya kembalikan ke mahasiswa juga, misalkan seperti itu. Ya, jadi mengatur waktu, teman-teman bisa mengatur waktu lebih fleksibel. Ya, itu salah satunya. Saya lagi mencoba itu. Apakah itu berhasil atau tidak? Ya, dan juga biar teman-teman bisa mempunyai waktu yang lebih banyak. Nah, ini salah satunya. Ya, juga seperti itu. Jadi masukan-masukan yang ada itu untuk melihat dan kita membuat suatu
koreksi terhadap tindakan kita, ya, dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, biar kita bisa mempertahankan kualitas itu, gitu ya, bisa meningkatkan dan continuous improvement tadi bisa berjalan. Oke, itu ya. Nah, maka itu ya tadi, dan elemen proses dalam ini ya, apa namanya, di dalam buku itu ada gitu ya, ada elemen-elemen proses. Mungkin ada yang mau bantu menjelaskan dari modul 10 elemen proses dalam mewujudkan kepemimpinan kualitas. Ada juga apa sih, ibu, saya lupa UT itu apa. Ada RPV. Saya lupa, ada, bentar, saya sepertinya di modul itu, ini lagi saya buka, tapi lama ya. Mungkin dari teman-teman ada yang di modul ada. Mbak Siti ini kenapa ya kok suaranya selalu... Kak Siti handset kamu gue, Kak Siti handset kamu gue. Kok selalu kemresek? Handsetnya minta dilem, Pak. Oh, dilem biru. Beli yang baru. Nah ini ada 10 ya kan, 10 elemen proses di modul 4 nih. Yaitu yang pertama, mendemonstrasikan kepemimpinan ya. Jadi bagaimana kita bisa meliputi tindakan-tindakan untuk mengambil inisiatif tadi ya. Jadi kita bisa mempunyai dan juga memberikan contoh yang baik, memimpin para bawahan dan pengikut, dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekannya. Oke, terus membangun kesadaran ya, bagaimana itu kita harus bisa bangun dan bisa komunikasi. Komunikasi baik secara horizontal, artinya adalah kita berhubungan dengan rekan kerja kita gitu ya, dan juga secara vertikal dengan atasan kita dan bawahan kita, seperti itu. Oke. Ada yang mau? Yuk, Mbak Siti mau. Pak. Ya. Menjelaskannya dari beberapa berapa? Boleh 4-3 dulu, nanti 2 aja, nanti yang lain biar kebagian. Tadi baru nomor 3 ya Pak? Baru mau nomor 3. Nomor 3, keterbukaan lini komunikasi yang meliputi komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi secara bebas dan terbuka, kepercayaan dan saling menanggapi, mau menjadi pendengar, memberikan informasi secara terbuka pada semua orang, dan tidak bekerja berdasarkan jadwal kerja yang tersembunyi. Maksudnya di sini itu, jadi seorang pemimpin itu kita dalam berbicara dengan atasan dan bawahan, kalau di sini kan komunikasi vertikal dan horizontal. Maksudnya itu bagaimana seorang pemimpin itu berbicara terhadap bawahannya dan bagaimana berbicara terhadap atasannya gitu. Jadi cara berkomunikasinya itu kita secara terang-terangan, bebas dan terbuka. Maksudnya semua orang itu, semua bawahannya itu
boleh mengeluarkan pendapat gitu. Itu sebagai pemimpin harus menerima semua masukan itu yang tadi Bapak bilang itu, menerima masukan dari bawahan kita gitu, kritik dan saran. Jangan kita dikritik, abaikan saran, terus nggak senang gitu. Dan tapi kan jarang juga ya bawahan kritik langsung kepada pemimpin itu kadang tuh jarang. Kadang mereka itu ada yang langsung takut-takutan. Paling biasanya itu menuliskan kotak saran kan ya, kotak saran nama kayak gitu biasanya tuh bawahan itu. Kalau yang menyampaikan langsung berbicara secara langsung, saya sih yakin kadang tuh bawahan itu nggak bakal ada yang berani gitu. Oke. Kan selain kau juga kan takut juga kan Pak, ada juga kayak gitu. Nah ini yang saya maksudkan tadi harus bersifat fleksibel itu. Jadi biar bawahan itu mempercayai kita gitu, memberikan mereka waktu untuk ketika berbicara itu merangkul gitu. Jadinya bawahan juga bisa mengeluarkan apa sih yang mereka unek-unekin gitu, apa sih permasalahan, jadi bisa diutarakan secara langsung tanpa harus ngomong-ngomong di belakang gitu. Oke. Ini nomor 3, yang nomor 3 maksudnya itu. Nah terus nomor 4-nya itu menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan yang meliputi pendefinisian visi dan misi, menyusun tujuan dan sasaran yang relevan dan disusun oleh Seluruh personel. yang ada. Ini maksudnya aku nggak bisa nomor 4 Pak. Visi misi perusahaan dan maksudnya itu. Ya, ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita mendorong gitu ya, karyawan agar bisa sesuai dengan visi misinya, ya visi misi perusahaan tentunya, dan juga bagaimana tiap-tiap karyawan itu kan punya target gitu ya, istilahnya misalkan mungkin di dalam proses produksi misalkan, atau kayak tadi Mas Idul bilang, satu hari misalkan harus mengirim 100 paket. Nah, bagaimana itu harus bisa, sasaran itu harus bisa tercapai. Nah, itu adalah sasaran ataupun targetnya. Gitu ya. Nah, itu kita harus bisa melakukan atau mendorong untuk itu. Oke, nah kita harus bisa memberikan apa namanya? Mungkin ada kata-kata atau apa yang bisa memotivasi gitu ya, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya ada lagi. Nomor 5, 6. Ada? Silakan. Nomor 1 benar? Ya. Nomor 5 sama 6. Saya benar dari Pokja Manado. Ya, gimana? Ini nomor 1 benar. Yang nomor 1. Nomor 1 bukan udah. Nomor 1 tadi kan udah. Sekarang kembali ke nomor 5, 6 yang belum kita bahas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa slide-nya ditampilkan, bisa biar bisa dilihat. Ini ada di modul. Ini yang saya tampilkan. Sudah kan? Sudah saya share screen kan? Iya. Ini loh. Nah. Nomor 5 dan 6. Yuk, silakan baca Mas Didit. Halo? Ya? Gimana? Mas? Gimana Mas Idil? Atau mungkin yang lain? Silakan juga boleh. Mungkin ada masalah kendala sama net.
jaringan. Ya, sambil ya. Jadi yang berikutnya adalah tadi. Ini juga berkaitan sama yang beberapa prinsip yang sudah saya singgung tadi ya. Jadi adanya fokus pada pelanggan. Istilahnya bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dari pelanggan. Apalagi pelanggan itu harus bersifat kebutuhannya bersifat dinamis. Kita harus bisa mengikuti atau bisa memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya. Ya, seperti yang teman-teman juga pernah kemarin sebuah post gitu ya. Ternyata ketika membeli suatu produk itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Nah, ini yang akan membuat menjadi suatu kekecewaan. Oke, jadi itu tadi. Nah, bagaimana kita harus bisa melihat tren ya, tren dari kebutuhan orang. Oke, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pengembangan kerja tim. Ya, cuma juga tadi bahwa selain itu kepemimpinan kualitas harus bisa melakukan pengembangan suatu kerja tim. Mengembangkan tim, ya, mengembangkan bagaimana mempunyai tim yang saling mendukung, saling melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya, mungkin kalau dari tadi ada beberapa contoh di mana kita melakukan perbaikan-perbaikan itu, gitu ya, dari teman-teman yang tadi Mbak Suci, ya Sidil dan juga Mbak Siti seperti itu. Oke, bagaimana proses itu bisa harus diterapkan? Ya, mungkin dari pengalaman teman-teman yang lain juga punya beberapa pengalaman-pengalaman lain seperti itu. Nah, itulah yang bisa kita berkaca dari apa yang kita punya, apa yang seharian kita lakukan seperti itu. Terus pelatihan ya dan pendidikan serta memberikan dukungan yang meliputi untuk perbaikan. Oke, memberi kesempatan pada seluruh personel ya untuk mengadakan perbaikan. Ya tadi, ya. Jadi kita harus bisa merefleksikan dan kita harus bisa mendengarkan. Ya, istilahnya kalau dikasih tahu atau dikasih masukan ya tolong dilakukan. Jangan kita malah berhenti dan kita bilang ya dibiayain aja seperti yang ada Mbak Siti bilang tadi. Ya kadang ada beberapa orang yang seperti itu katanya. Oke, nah berarti itu istilahnya apa? Orang itu tidak mau meningkatkan kapasitas ataupun meningkatkan kemampuan seperti itu dan juga memperbaiki diri. Nah ini yang kadang menjadi orang ya udah mau nggak mau ya sudah, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, padahal kita juga harus bisa menerima masukan dari orang. Terus membangun tanggapan dan kepercayaan, ya, membangun tanggapan dan kepercayaan terhadap yang meliputi mendengarkan ide setiap orang, mendukung kontribusi individu, mengetahui bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kualitas, dan memahami bahwa seluruh personel merupakan harta benda organisasi yang tak ternilai. Oke, jadi kita harus bisa memberikan atau membangun kepercayaan ya kepada semua orang, termasuk menerima ide-ide dari orang lain. Ya. Jadi kalau ada masukan dari bawahan kita, ya itu juga sama. Ya, berarti kan ketika kita berkomunikasi dari atas ke bawah bisa, atas ke bawah ke atas bisa. Ya, kalau dari atas ke bawah berarti pimpinan memberikan masukan kepada bawahan. Tetapi bawahan juga bisa memberikan masukan kepada atasan. Misalkan. Oke, nah ini saling timbal balik, istilahnya seperti itu ya. Hubungannya saling timbal balik. Nah, ini yang bisa digunakan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan dari tiap-tiap individu seperti itu. Yang berikutnya, menciptakan lingkungan yang bisa membangun continuous improvement. Ya, jadi diperlukan juga continuous improvement ini bisa terbangun, ya, sehingga apa? Sehingga setiap masalah itu bisa dipandang sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau melakukan perbaikan-perbaikan yang ada. Oke.
Dan yang terakhir itu adalah menggunakan tim untuk melaksanakan keseluruhan proses. Ya, meliputi ukuran tim yang tergantung pada proses yang ada. Tim harus dibuat lintas fungsi. Oke, jadi mungkin komposisi dari tim segala macam itu juga harus bisa bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Nah, itu. Ya, jadi itu tadi 10 elemen proses ya, dan bagaimana kita harus menyikapi hal itu mungkin kembali ke tiap-tiap orang yang mempunyai beda-beda. Nah, kepemimpinan dan kerja tim itu dalam total quality management itu bahwa itu ada functional team, di mana functional itu adalah kegiatannya berdasarkan pada kegiatan individunya masing-masing. Misalkan tadi penerjemah gitu ya. Penerjemah itu kan berarti sesuai dengan fungsionalnya, yaitu hanya untuk melakukan penerjemah. Membantu menerjemahkan dari bahasa Mandarin ya ke bahasa Indonesia. Ini functional team. Terus ada juga yang cross functional. Gimana Mbak Siti? Yang ini yang functional team kadang nggak juga Pak, tugasnya penerjemah, tapi merangkap kerjaan yang lain juga Pak. Jadi di sini pengelompokan individu. Merangkap pekerjaan lain itu gimana Mbak Siti maksudnya? Maksudnya itu kita itu bukan hanya menerjemahkan saja Pak. Misalnya, jadi kalau cuman berjemahin doang kan pemimpin saya kan nggak selalu ngomong gitu enggak. Nah otomatis saya ini harus serba bisa gitu loh Pak. Ngerjain administrasi juga bisa kayak gitu. Lalu itu merangkap kerjaan yang lain juga gitu. Oh, oke. Jadi ada pekerjaan lain yang harus bisa dikerjakan gitu ya. Pekerjaan lain itu contohnya apa Mbak Siti ya? Contoh yang kira-kira secara real yang pernah dilakukan. Kayak saya kan merangkap sebagai administrasi juga ya Pak. Nah terus merangkap rekrutan karyawan juga itu saya admin, terus menghitung lembur karyawan juga, terus pendataan karyawan ke bank gitu Pak. Saya juga iya. Berarti itu istilahnya juga kan kalau ada karyawan dari mulai rekrut karyawan Pak. Oh, berarti itu istilahnya kalau dari karyawan itu adalah untuk administrasi tadi ya. Jadi semacam sekretaris ya, berarti itu tuh semacam sekretaris juga ya. Iya, sekretaris. Sekretaris dari bos ya. Iya, soalnya kan ikutin bos saya kan Pak. Nah, bos saya kan kayak gini, nah terus dia tuh ngajarin ke saya. Nah, makanya saya itu harus bisa menyesuaikan gitu loh. Harus cepat beradaptasi, bisa ngerjain kerjaan yang lain gitu. Mana ada Pak, tugas-tugas. Oke, berarti itu bisa juga sebagai artinya cross functional ya, istilahnya mungkin juga karena kerjaan yang lain dan juga tapi bisa istilahnya seperti itu. Apa Mbak? Ya intinya kayak gitu Pak. Ya. Nah itu makanya itu yang namanya kita harus mengasah skill itu dimanapun tempat bekerja ya Pak. Gak mungkin kita tugasnya hanya satu. Gak mungkin. Otomatis kita itu kitanya sendiri harus menyesuaikan diri
harus bisa merangkap kerjaan yang lain kayak gitu. Nah kayak sekarang aja gitu ya di kolam ya juga orang tua jaga lansia gitu ya. Harusnya kan emang fokus tugasnya kan jaga lansia kan. Nah artinya kadang kita juga harus menyesuaikan diri gitu, harus bisa merangkap kerjaan yang lain gitu loh. Iya. Ibaratnya itu contohnya gitu loh. Oke, ya. Oke, sip. Ya itu salah satunya ya. Jadi istilahnya ya mungkin functional team itu sesuai dengan pengelompokan karena kegiatannya. Ya, ini adalah biasanya lebih fokus. Mungkin seperti kalau di perusahaan misalkan bagian untuk accounting, tim akuntan gitu ya. Ya dia ngurusinya ya berkaitan dengan accounting gitu ya. Terus nanti ada lagi bagian hukum ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum ya. Nah, berarti ya dia berkaitan dengan itu semua gitu ya. Seperti itu. Oke, pusat pada pemimpin secara vertikal. Nah, kalau cross functional ini biasanya mungkin lintas gitu ya, antar dibutuhkan beberapa fungsi-fungsi yang ada lainnya dari organisasi seperti itu. Dan dia digunakan untuk mungkin menjembatani ataupun untuk melakukan penjembatan yang ada seperti itu. Dan yang berikutnya adalah self-directed team. Kalau ini adalah orang yang bekerja secara otonomi, ya menentukan batas sendiri dan pusat pada anggota. Oke, tim yang dikelola sendiri. Ini lebih dibutuhkan yaitu adalah secara kepemimpinan timnya. Jadi dia mungkin bergerak secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, maka tim itu harus dipimpin secara lebih menyeluruh seperti itu. Oke, nah itu tadi ya. Nah, maka ada beberapa hal yang seperti yang tadi gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mempromosikan misi gitu ya, memiliki target dan seterusnya. Ya, itu adalah beberapa yang jadi. Nah, kerja tim ya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan perhatian dalam kerja tim itu untuk meningkatkan ya melakukan kesepakatan bersama karena kan harus bisa sesuai, harus bisa saling dorong-mendorong, harus bisa saling berkoordinasi ya. Jadi dimana kita kalau tujuan bersama itu tercapai gitu ya, bukan karena satu orang aja, tapi semuanya. Oke, di semua orang itu yang bekerja bersama-sama. Ya, misalkan satu perusahaan mempunyai perusahaan ini mempunyai pendapatan yang cukup bagus. Ya, perusahaan ini mempunyai performa atau kinerja yang cukup bagus di sini. Ya, misalkan pendapatannya meningkat, penjualannya juga meningkat. Nah, ini bukan kerja semata-mata hanya dari seorang salesnya. Ya, tetapi itu semua mungkin terkait dengan bagian marketingnya, advertisingnya, terus nanti di dalam internalnya sendiri pun juga terkait dengan produknya, dia juga pasti produknya berkualitas gitu ya, atau produknya itu bagus ya. Dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, itu kan semua adalah hubungan dengan kerja tim. Oke, bagaimana saling mendukung satu dengan yang lain. Maka ada kesepakatan dalam tujuan bersama. Oke, terus ketaatan anggota terhadap peraturan lain. Jadi bagaimana anggota itu harus bisa menaati atau melakukan beberapa hal yang sesuai dengan yang telah disepakati. Oke, terus keadilan dalam membagi wewenang dan tanggung jawab. Ya istilahnya bareng kita berjalan bersama sesuai dengan ini dan kita harus bisa membagi itu gitu ya. Membagi wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing.
Itu. Dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada? Pemimpin dalam manajemen kualitas itu harus bisa menyusun organisasi untuk kualitas organisasinya. Yang kedua itu adalah melakukan identifikasi pelanggan mengenai kebutuhan dan persepsi yang ada. Oke. Terus bisa menilai kemampuan organisasi untuk kebutuhan pelanggan. Menjamin untuk kebutuhan material dan kepercayaan pelanggan. Ya, dan karena tadi misalkan kalau kita lihat dari sini gitu ya, konsentrasi pada pencegahan juga, dan pendidikan dan pelatihan untuk continuous improvement serta meninjau sistem manajemen kualitasnya. Nah, ini misalkan kita bicara tentang konsentrasi pada pencegahan. Ya. Misalkan seperti tadi yang dibilang oleh untuk Mas Idil misalkan tadi. Bilang bahwa ada kalau misalkan paket itu tidak terdeliver atau tidak terkirim kepada pelanggan, itu ada uang penggantian. Ya. Nah, maka di sini itu adalah salah satu cara untuk mengatasi atau mencegah hal-hal tersebut gitu ya. Hal-hal di luar di luar kendali. Ya, misalkan kecelakaan tadi. Maka ada uang penggantian untuk paket itu gitu ya. Maka biasa kadang juga kita kalau beli barang itu apakah barang ini mau diasuransikan atau tidak seperti itu. Ya, itu ada juga yang proses asuransi untuk itu. Oke. Nah, mungkin kalau kita berkaca dari tugas kasus yang pertama itu ya mungkin salah satu juga yang dilihat dari proses produksi hasil pertanian misalkan. Ya, sekarang ini kan ada juga beberapa asuransi gagal panen gitu ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, tapi ya di beberapa negara itu sudah ada. Oke. Jadi kalau misalkan ada gagal panen gitu ya, maka ada perusahaan asuransi yang bisa mengcover untuk mengembalikan dana proses produksinya, misalkan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hasil pertaniannya bisa ayo coba lagi untuk digunakan untuk proses produksi berikutnya. Ya, seringkali kan kadang kalau gagal panen ya hasilnya maka uang yang digunakan untuk harusnya bisa membeli bibit kembali, pupuk dan seterusnya itu akhirnya tidak bisa digunakan karena gagal panen. Ya kan? Nah, ini yang harus bisa dicegah, membantu untuk pencegahan. Sehingga meningkatkan kualitas dari proses produksi pertanian, hasil-hasil pertanian. Seperti buah, ya, sayur dan seterusnya. Pertanian dan perkebunan. Nah, ya. Maka itu tadi. Sehingga maka diperlukan konsentrasi pada pencegahan. Ini salah satu juga yang bisa kita lihat. Atau bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan dan seterusnya. Oke, nah itu. Dan total quality leadership ini adalah manajemen strategi yang terintegrasi, untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh pemimpin dan seluruh pengikut atau karyawan dan penggunaan metode kuantitatif untuk mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam proses organisasi. Ya, maka sistem manajemen strategi yang terintegrasi, ya, jadi adanya proses integrasi sehingga kita juga bisa mengetahui kepuasan dari pelanggan, ya, yang melibatkan seluruh pemimpin atau seluruh pimpinan dan semua karyawan ataupun organisasi, semua yang terlibat di dalam organisasi itu istilahnya. Ya, setiap individu di dalam suatu organisasi itu pasti mempunyai peran. Ya, misalkan kalau kita lihat di UT misalkan, tiap-tiap orang itu mempunyai peran sendiri-sendiri. Ya kan? Dari misalkan LPBJ itu
ya luar negeri misalkan. Nah, dia adalah mengelola proses administrasi, menyiapkan kelas, dan seterusnya. Ini kan salah satunya, mencarikan mentor atau tutor untuk ini. Ya, terus nanti ada ujian UTS, UAS, seperti itu. Ya kan, dia harus mencarikan orang juga. Ya, terus nanti tutorial web ada orangnya sendiri gitu ya. Dan nanti harus menyiapkan tutor untuk itu, mencarikan tutor, ya, mengatur jadwal. Terus menyiapkan infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Kalau di sini adalah misalkan Microsoft Teams. Ya kan? Ini kan infrastruktur untuk kita bisa berkomunikasi. Sehingga apa? Sehingga saya di Taiwan, terus teman-teman ada yang di Manado, dan semuanya itu bisa bergabung di satu jaringan ini gitu ya, di dalam satu kelas virtual ini. Oke, di satu sisi saya juga harus menyiapkan materi apa yang mau saya sampaikan, ya kan? Terus teman-teman juga ada kontribusi di sini, yaitu melakukan tugas, saya melakukan pengecekan tugas dan seterusnya. Ya, maka ini tadi adalah secara keterlibatan semua pihak secara terus-menerus dan secara melibatkan semua hal ya, sehingga secara terintegrasi, secara menyeluruh gitu ya, dari awal sampai dengan akhir. Untuk apa? Agar teman-teman ada proses transfer knowledge ini gitu ya. Karena kan kalau industri jasa pendidikan itu adalah salah satunya menyampaikan pengetahuan ya, transfer knowledge ya kan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru untuk bisa diterapkan di kemudian hari, ya kan? Maka itu tadi. Nah, disinilah prosesnya. Maka ketika misalkan tutorial web seperti ini, ada minta masukan dari teman-teman, ya, dan juga ketika masukan itu didapat, itu digunakan sebagai cara untuk melakukan evaluasi, ya, dan di berikutnya itu ya, di pertemuan semester depannya itu digunakan, diterapkan lagi. Nanti akan ada proses evaluasi lagi dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan continuous improvement tadi. Perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, dalam mencapai tujuan bersama, dalam menyampaikan materi-materi dan seterusnya. Oke, dalam menyampaikan sehingga teman-teman ataupun mahasiswa itu puas terhadap pelayanan ini. Oke, nah itu adalah cara untuk meningkatkannya. Ya, jangan terus kita semena-mena, istilahnya seenaknya gitu ya. Mau enggak ya enggak mau ya enggak apa-apa. Masih banyak orang yang lain yang mau gitu misalkan. Nah, ketika misalkan sudah seperti itu kondisinya, maka itu tidak akan bisa membuat orang menjadi ada perbaikan. Ya, tidak ada dorongan untuk memperbaiki hal itu. Oke, itu tadi. Ya, sehingga 3 prinsip total quality leadership itu adalah bagaimana kita mencapai kepuasan pelanggan, ya, bagaimana kita bisa mencapai kepuasan pelanggan, terus melakukan perbaikan dan membangun tanggung jawab setiap orang terhadap kualitas. Oke, itu tadi. Ya, jadi kita harus bisa membangun tanggung jawab sehingga orang itu mempunyai kualitasnya. Ya, seperti kasus UT misalkan, saya harus bisa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kualitas pengajaran, ya, tutorial yang baik. Oke, sehingga bisa membantu untuk mahasiswa untuk belajar secara jarak jauh. Nah, itu tadi, ya. Jadi tadi, dan ada perbaikan-perbaikan yang saya lakukan. Oke, termasuk inputan dari mahasiswa itu saya gunakan sebagai cara untuk memperbaikinya. Oke, nah itu.
Sehingga 8 elemen TQL atau Total Quality Leadership itu fokus pada pelanggan. Ya, komitmen jangka panjang dilakukan agar seluruh personel juga mau melakukan hal yang sama dan terlibat secara penuh. Kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak dengan menunjukkan dukungan bagi individu dan kelompok. Pemberdayaan seluruh personel dan kerja tim dengan mendorong partisipasi seluruh personel untuk mencapai sasaran dari kualitas itu. Komunikasi yang efektif dengan mengadakan hubungan yang baik secara formal maupun informal. Kepercayaan pada analisa proses secara statistik ya yang memungkinkan organisasi atau perusahaan melakukan tindakan perbaikan. Komitmen terhadap pelatihan untuk membangun kesadaran perbaikan. Ya, jadi adanya training atau pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Misalkan PHJNT gitu ya. Misalkan itu memberikan pelatihan kepada kurirnya. Ya, bagaimana mengatasi kendala-kendala di lapangan selama pengiriman, misalkan. Ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana dia harus mengantisipasi kalau ada bukan kecelakaan, mungkin kendala terkait dengan kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan paket. Ya, misalkan bagaimana seorang kurir harus bisa mampu mengatasi misalkan kalau mobil, misalkan dia bawa mobil bisa ganti ban. Ya, kalau ada ban mobilnya bermasalah misalkan. Ya kan? Salah satunya atau mengetahui pengecekan dasar komponen mesin misalkan. Ya, jadi kalau misalkan ada kendala harus mengirim sampai yang jauh ataupun pelosok seperti itu, dia bisa tahu lokasinya atau dia bisa tahu kalau ada kendala ini dia bisa mengatasinya. Misal seperti itu, ya. Jadi itu juga penting digunakan. Sehingga apa? Sehingga waktu gitu ya, waktunya itu tepat. Pengiriman juga tepat dan tidak mundur dan seterusnya. Oke, itu. Komunikasi ini juga harus bisa dilakukan. Ya, seperti tadi misalkan bagaimana kita bisa melakukan komunikasi secara terus-menerus dan efektif. Membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Ya, kalau misalkan tadi sempat disebutkan bahwa misalkan telepon itu ya sampai 3 hari kita coba telepon tiap kali, kalau nggak ada tanggapan ya sudah, berarti mungkin kita kembalikan atau kita retur. Ini kan salah satu juga bentuk komunikasi gitu ya, di mana komunikasi yang efektif, bagaimana untuk melakukan hubungan komunikasi dengan pelanggan. Oke, bagaimana memberikan misalkan UT itu juga. Bagaimana UT menyampaikan kalau ada pengumuman kepada mahasiswa. Ya, terkait mungkin dengan administrasi atau mungkin kalau di UT ada beasiswa, tawaran beasiswa misalkan untuk memberikan beasiswa kepada kepada mahasiswanya. Ya, itu misalkan ada seperti itu. Contohnya, bagaimana bisa memberikan komunikasi yang baik dan baik secara formal maupun informal yang efektif untuk pelanggan. Melakukan pemberdayaan seluruh personel dan kerja tim dengan mendorong partisipasi seluruh personel untuk mencapai sasaran kualitas. Nah, ini juga sama. Bagaimana kita bisa mendorong seluruh personel untuk bisa mencapai sasaran itu. Mencapai tujuan itu. Ya, tujuan bersama itu tadi. Oke. Dan kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak dengan menunjukkan dukungan bagi individu dan kelompok tadi. Ya, bagaimana seorang pemimpin ya dia harus bisa memberikan motivasi ya ataupun kepada setiap individu yang terlibat. Oke. Dan
mendukung pemberian penghargaan dan kritik secara berimbang. Istilahnya jangan tiap kali hanya kritik aja, tapi juga kadang mungkin penghargaan. Ya, karena penghargaan itu bisa memotivasi juga orang. Oke, seperti misalkan kalau di Taiwan ini saya lihat orang lebih cenderung kadang, nggak tahu ya, kalau saya di kampus aja sih, di NTAU misalkan, lebih banyak untuk memberikan penghargaan kepada dengan masing-masing ada model-model award atau reward seperti itu. Ya, baik award ataupun reward. Kalau award kan berarti ada suatu proses kompetisi di situ. Kalau rewardnya biasanya mungkin hanya misalkan nih, kalau di sini kita itu harus mengisi evaluasi course, ya, jadi course evaluasi. Kalau kita ngambil suatu mata kuliah, ada form untuk mengisi evaluasi itu, ya, evaluasi mata kuliah. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan evaluasi mata kuliah, maka kita bisa mendapatkan gift lah, istilahnya bisa mendapatkan hadiah kecil-kecilan, entah itu tas, tote bag gitu ya, atau mungkin waktu itu juga pernah misalkan casing HP gitu ya. Jadi macam-macam seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya cara untuk mendorong orang gitu ya, agar orang itu mau untuk melakukan evaluasi. Karena evaluasi itu berfungsi atau berguna untuk peningkatan berikutnya. Ya kan tadi. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memberikan penghargaan juga. Kalau ada karyawan yang kinerjanya bagus, jangan kita malah buat bikin down gitu ya. Tapi malah kita harus bisa memberikan penghargaan kepada mereka. Oke, mendukung pemberian penghargaan dan kritik secara berimbang. Jadi kita harus bisa mendukung dan memberikan penghargaan dan kritik secara berimbang. Nah, 4 karakteristik itu 4 karakteristik perilaku pemimpin seperti yang ada di modul itu adalah ini. 4 karakteristik itu, yang pertama dari sifat kepribadiannya, ya, pandangan jangka panjang, mempunyai visi yang luas gitu ya. Pandangan jangka panjang yang mengenal dan mendukung perbedaan komunitas dalam organisasi. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan secara jangka panjang? Ya, terus bagaimana pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang luas tentang dimensi perbedaan dan kesadaran. Oke. Terus bagaimana kita harus melakukan keterbukaan terhadap perubahan? Ya, seperti tadi kalau ada suatu evaluasi itu kita harus bisa menanggapinya dan kita harus bisa melakukannya. Ya, harus bisa melakukan perubahan itu. Gitu ya, seperti yang tadi, misalkan kalau ada masukan, ya kita harus bisa mengkomunikasikan dan mengubah itu. Ya, seperti yang dicontohkan misalkan Mbak Suci tadi. Gitu ya, kalau ada komplain dari majikan, ya dia berusaha untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada majikan. Setelah itu dia akan menanggapinya dengan melakukan perubahan. Oke, nah majikannya pun juga sama. Kalau ada komplain dari Mbak Suci, misalkan, maka dia akan melakukan perubahan itu dan menyesuaikannya. Nah, ini kan timbal balik yang cukup berimbang. Ya, salah satu cara bagaimana kita harus bisa mengubah itu. Ya, mengubah sesuatu berdasarkan dari masukan
dan evaluasi orang lain yang berada di sekitar kita. Dan yang berikutnya itu adalah mentoring. Ya, bagaimana kita bisa memberikan contoh? Ya, bisa memberikan mentor atau kita bagaimana melakukan pemberdayaan tadi. Oke, melakukan pemberdayaan terhadap seluruh karyawan. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau misalkan itu kita harus bisa melakukannya. Nah, tentu ini didukung dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, kalau kita bicara ini karena ini melibatkan terkait dengan human resources-nya atau sumber daya manusianya, maka manajemen sumber daya manusia harus bisa berubah. Ya, dari control oriented menjadi goal oriented. Sehingga dia harus bisa tadi mempunyai capaian sasaran. Ya, sasarannya apa? Dalam bentuk misalkan kemarin ada zero defect ya di dalam proses produksi. Ya, misalkan seperti itu. Jadi bagaimana kita harus bisa mempunyai sejalan pemikiran yang sama untuk bisa zero defect. Oke. Jadi ada kendala-kendala apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengurangi atau mengatasi hal itu. Oke, nah ini adalah yang salah satunya. Bagaimana manajemen sumber daya manusia dari control oriented yang artinya harus dikendalikan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini itu dan seterusnya. Tapi kita bisa melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini harus bisa memberikan kewenangan atau memberikan kepercayaan kepada bawahan kita untuk berimprovisasi dan untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Dan sumber daya manusia itu harus bisa invisible state investment. Itu kan karena kita lihatnya itu harus dilihat sebagai suatu hal yang strategis. Ya, terkadang orang itu melihat kalau kalau karyawan itu kadang dianggap hanya sebagai cost. Ya, artinya dia menganggap karyawan hanya sebagai cost atau sebagai biaya. Padahal itu bisa juga sebagai suatu investasi. Kalau karyawan kita bagus kinerjanya dan perusahaan pasti juga akan mendapatkan keuntungan dari kinerja kita. Nah, ini yang disebut dengan invisible investment. Causal ambiguity. Maka untuk strategi manajemen SDM ya, itu harus menangani mekanisme yang tepat dengan saling mempengaruhi praktik dan kebijakan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai. Path dependency artinya adalah kebijakan untuk berkembang dan tidak dapat disederhanakan dari waktu ke waktu. Serta manajemen sumber daya manusia dengan keterlibatan tinggi dapat mempromosikan kelengkapan dan komitmen karyawan pada organisasi. Sehingga penyediaan insentif akan menurunkan harapan kinerja yang lebih baik. Dan manajemen sumber daya manusia itu sebagai sumber daya internal suatu organisasi untuk mendukung keunggulan bersaing. Nah, ini yang disebutkan di situ ya. Jadi ada beberapa kaitannya antara total quality management tadi dengan manajemen sumber daya manusia. Karena apa? Karena ada proses peran leadership di sini. Ya, ada proses leadership, peran leadership atau proses kepemimpinan, peran dari itu. Dan keefektifan organisasi itu ya mengukurnya harus bisa berfokus pada pelanggan, penyusunan rencana strategis. Ya, bagaimana kita
menerapkan rencana-rencana. Tahun depan mau apa? 5 tahun ke depan mau apa? Oke, seperti itu. Pengembangan sumber daya manusia. Ya tadi ya, ini juga peran penting juga dan suatu challenge. Ya mungkin seperti yang tadi bilang, kadang kita tidak bisa menghargai orang lain. Kadang seperti itu ya. Ya kan? Orang lain ngomong ataupun apa, itu kadang kita menganggap biasa, ini, itu. Atau kita kadang cenderung hanya untuk melihat yang segrup sama kita. Kadang kan kita seperti itu ya. Kadang kalau kita merasa nggak segrup ya, seringkali kita lihatnya tendensi untuk itu tuh pasti ada gitu ya. Namanya manusiawi. Oke. Jadi kadang ada hal-hal yang semacam itu, subjektivitas ya, bukan objektivitas gitu ya. Lebih subjektif, terus lebih terbawa mungkin emosi, lebih terbawa kepada keterikatan gitu ya. Ya hubungan untuk yang sejalan aja misalkan seperti itu, atau yang satu grup gitu ya. Nah ini yang kadang kita harus bisa membuat itu juga secara lebih objektif ya, bisa membuat dan menempatkan diri pada posisi yang sesuai. Oke. Nah, terus manajemen rantai pasokan. Nah, ini supply chain ya. Jadi kalau kita bicara tentang supply chain dari hulu ke hilir istilahnya. Ya, bagaimana proses produksi itu kan pasti mempunyai kebutuhan bahan pasokan ya, atau manajemen rantai pasokan, supply chain. Misalkan kita mau buat baju. Nah, ini kan dari prosesnya awal, kalau katun ya berarti kan ada bahan dari kapas ya yang harus dipakai, harus dibuat gitu ya. Nah, kapasnya dari mana? Ya dari diambil dari mana, yang harus dikirim ke pabrik dan seterusnya. Oke, nah itu adalah salah satu. Oke, nah itu adalah salah satu manajemen rantai pasokan yang ada. Jadi kita harus bisa melihat itu. Atau komputer ini butuh IC, ya butuh suatu chip seperti itu, ya maka dia harus mengambil dari mana. Oke, belum nanti kalau chip itu harus ada beberapa kandungan logam-logam yang lain. Oke, untuk mengantarkan listrik dan seterusnya. Oke, nah ini kan butuh segalanya, ya. Jadi butuh adanya rantai pasokan. Terus manajemen proses, bagaimana melakukan proses produksi, ya dan seterusnya. Itu dari awal sampai akhir, gitu ya istilahnya. Jadi melakukan manajemen proses produksi itu. Dan alat dan teknik penyelesaian masalah. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan manajemen proyek. Mencapai proyek, mencapai tujuan dari proyek itu biar lebih tercapai tujuannya apa. Terus alat dan teknik untuk membuat perbaikan gitu ya. Terus untuk ukuran keberhasilan organisasi dan melakukan perbaikan secara keseluruhan. Ini adalah bagaimana organisasi itu bisa dikatakan sebagai suatu yang efektif. Nah, peran pemimpin dalam melakukan efektifan organisasi itu adalah ada pengenalan. Ya, pemimpin harus memahami kebutuhan akan perubahan dan fokus pada pencapaian keefektifan organisasional. Ya, di mana di sini diperlukan pengenalan akan itu, gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengenali, dan memahami kebutuhan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Terus pendefinisian, ya. Pemimpin harus bisa menentukan atau mendefinisikan strategi, sasaran, tujuan untuk efektifan organisasi.
pengorganisasian. Ini pemimpin harus bisa mengukur dan menganalisis posisi atau kondisi organisasi saat ini. Improve, ya, menyusun strategi untuk menyeleksi bidang permasalahan kunci, ya, mengimprove, meningkatkan gitu ya. Terus pengendalian, mengontrol gitu ya, melakukan pemimpin harus menentukan hal-hal untuk perbaikan yang secara terlaksana, menyusun kegiatan pengendalian. Seperti tadi harus ada kontrol, harus ada aturan-aturan yang mungkin digunakan untuk menjaga biar berjalan secara efektif seperti itu. Dan mempertahankan atau sustain. Bagaimana kita melakukan atau mengintegrasikan proses perbaikan-perbaikan yang ada untuk mencapai standarisasi, ya, standar dari suatu produk misalkan untuk perbaikan itu. Oke, nah inilah yang bisa dilakukan. Dan strategic quality management, ya, SQM, itu adalah kerangka kerja yang komprehensif dan bersifat strategik yang menghubungkan profitabilitas, sasaran usaha, persaingan untuk perbaikan kualitas, ya, dan sumber daya manusia, pengetahuan sumber daya manusia, material dan informasi dalam organisasi atau perusahaan untuk memperbaiki produk dan jasa secara terus-menerus. Ya, bahwa ini adalah melibatkan banyak hal seperti itu. Ya, dan indikatornya adalah Customer Satisfaction Index ini, ya, yang ada di sini. Ini indikatornya. Bagaimana kalau Customer Satisfaction Index-nya, Operational Performance Indicator-nya, dan financial-nya, keuangannya. Ya, karena kalau kita lihat dari berkaca dari suatu perusahaan, pasti keuangan itu juga menjadi salah satu tinjauan. Bagaimana pendapatan kita, bagaimana biaya kita untuk itu gitu ya, dan juga bagaimana konsumen itu puas terhadap kinerjanya, kinerja perusahaan atau kinerja dari produk yang kita atau jasa yang kita punya. Misalkan bagaimana seorang majikan yang menggunakan jasa kita itu ya, itu puas terhadap terhadap kinerja kita. Oke, nah ini adalah salah satunya. Oke, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih puas terhadap itu operasionalnya dan juga keuangannya. Sehingga tadi kalau ada kurang puas di mana kita bisa memberikan masukan atau kritik, tapi ketika kita puas kita bisa memberikan suatu reward. Ya, atau hadiah seperti itu atau bonus lah istilahnya seperti itu. Ya, manusia itu kan ya tadi senang dikritik tapi juga jangan terlalu banyak, kita juga harus bisa mendapatkan suatu reward atas kinerja kita yang bisa memotivasi seperti itu. Sehingga nah, sekarang apa terkait dengan ini? Ada yang mau bantu jelaskan untuk 5 menit terakhir? Ini dari modul juga. Dimulai dari LDR, bukan long distance relationship ya. Yo, ada? Siapa? Bagaimana membaca ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari ini tadi, CSI, OPI, dan FPI. CSI Customer Satisfaction Index ya,
Terus OPI itu adalah Operational Performance Index, dan FPI itu adalah Financial Performance Indicator, indicators. Customer Satisfaction, terus Operational Productivity Performance, dan Financial Performance. Ya. Oke, menghemat waktu. Yang pertama adalah leadership, ya. Dari leadership ini diperlukan, maka ini adalah menjadi ujung tombaknya di sini, gitu ya. Ini adalah ujung tombaknya, di mana leadership ini akan mempengaruhi dari strategiknya, dari kualitas strategisnya, dan akan juga diterapkan di dalam 3 hal ini, ya. People, participation, and partnership. Maka tadi karena berhubungan dengan sumber daya manusia, ya. Terus ada FBM, fact based management. Kita harus mempunyai suatu fakta dan informasi yang harus kita pernyai dan harus bisa digunakan untuk mendukung itu, ya. Dan satu lagi DQSP, design quality, speed, dan prevention. Tadi ada beberapa pencegahan yang harus kita antisipasi. Ya, kalau tadi misalkan contoh tadi adalah kalau ada kecelakaan seperti apa, pengiriman paket misalkan, seperti yang tadi saya sebutkan, seperti diceritakan oleh Mas Idil. Itu kan salah satu cara untuk prevention, ya. Oke. Terus jangan lupa untuk continuous improvement di sini. Ya, kalau ada maka nanti akan kembali lagi ke strategis, hal-hal strategisnya. Dan yang terakhir itu adalah customer focus. Oke, ini konsumen ini adalah tujuan utama atau salah satu, ya, destinasi terakhir lah istilahnya, seperti itu. Sehingga apa? Nanti bisa tercermin dari ini. Customer Satisfaction Index, Operational Performance Indicator, dan FPI atau Financial Performance Indicator. Kalau di lingkungan pemerintah gimana? Kalau di lingkungan pemerintah biasanya ada lembaga survei, salah satunya kalau itu adalah approval rate namanya. Ya, tingkat kepuasan. Seringkali kita, apalagi sekarang lagi pemilu, ya, mau pemilu ini banyak sekali approval rate dari pemerintahan Jokowi saat ini, berapa persen. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan atau pemerintahan Jokowi saat ini. Itu istilahnya seperti itu. Nah, kalau di perusahaan itu adalah CSI, Customer Satisfaction. Ya, bagaimana konsumen puas terhadap produk atau jasa yang kita punya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kepuasan dari itu. Oke, itu istilahnya tadi. Nah, kalau bisa kita bisa lihat dari keuangannya juga dan dari operasional. Oke, itu dulu sampai saat ini. Ada yang mau ditanya? Oh, satu lagi terakhir slide-nya. Di mana berkaitan dengan produktivitas SDM, ya, ada interpersonal domain, job domain, ada environmental domain, ada organisasional, dan ada karakteristik individu. Ya, di mana di sini adalah hubungan antar personal. Ada bagaimana kita mendesain kerja. Ini adalah bagaimana kita mendesain suatu lingkungan pekerjaan, ya, struktur organisasi dan karakteristik individunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kalau ada yang kurang jelas, bisa juga di chat di grup gitu ya. Seperti itu tetap nanti juga akan menjadi poin keaktifan, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Karena kalau nggak ada, karena sudah jam 4 lebih ini, maaf terlambat 5 menit, molor 5 menit, kita akhiri pertemuan hari ini gitu ya.
nanti silakan diisi layar, bisa mulai dicoba, dilihat, dibaca-baca, diskusi, dan juga tugas. Ada tugas 2 dan tugas 3 sudah saya upload di sana. Oke, silakan nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu, tapi tetap akan saya jelaskan, minggu depan saya jelaskan untuk tugas keduanya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung boleh silakan di grup gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Bye. Bye. Ya.